Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan atau demo aplikasi tentang sistem pakar diagnosa pada penyakit manusia dengan metode backward chaining. Oke. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 12. Di sini ada Muhammad Rifki Ramadan, saya sendiri ya, selaku pembuat aplikasi. Yang kedua di sini ada Aziz Hilmi Haidar yang membuat laporan dan PowerPoint. Lalu ada Muhammad Abdul Fikih yang membuat laporan dan poster. Dan lalu yang terakhir ada Dias Subagja yang membuat laporan dan PowerPoint. Oke, sebelum memulai demo aplikasi, mungkin saya akan mengenalkan dulu apa itu backward chaining. Oke, jadi backward chaining ini adalah salah satu metode dalam pemrograman berbasis aturan yang digunakan untuk mengambil kesimpulan atau tindakan yang sesuai dengan kondisi tertentu. Jadi dalam backward chaining ini, sistem mencari aturan-aturan yang dapat mendukung kondisi yang ada, lalu bekerja mundur dari tujuan atau hasil yang diinginkan untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, jadi ini adalah contoh gambaran dari backward chaining. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang poster yang kelompok kami buat di sini. Ya, sebagai contoh di sini kami membuat poster sistem pendeteksi penyakit. Ya, jadi ini adalah simple case dari backward chaining ya. Yang pertama, data yang kita sediakan itu adalah premisnya. Di sini untuk goalsnya, di sini untuk membuktikan apakah pasien mengidap batuk rejan atau tidak. Nah, di sini kami menyediakan premis yaitu suhu tubuh lebih dari 38 Celcius ya, habis itu demam, batuk biasa, diare, tidak nafsu makan, influenza, muntah, batuk rejan. Nah, selanjutnya dalam sistem backward chaining di sini kita harus menentukan goal di awalnya dulu. Yang pertama di sini kita ambil dari premis I, yaitu batuk rejan. Apakah si pasien mempunyai gejala batuk rejan atau tidak? Oke. Jadi di sini kami menyediakan knowledge base rule-nya atau basis pengetahuannya ya. Mulai dari rule yang pertama, jika A ya atau suhu tubuh lebih dari 38 derajat, maka dia itu adalah demam penyakitnya. Ya, terus rule selanjutnya sampai rule terakhir ya, rule 5. Nah, untuk batuk rejan di sini kita bisa lihat di bagian rule nomor 4. Di sini jika influenza dan jika muntah, maka dia itu akan maka pasien itu terjangkit yang namanya batuk rejan. Seperti itu untuk basis pengetahuannya. Nah, di sini contoh penyelesaiannya dan penjelasannya. Oke. Sebelum mendemokan aplikasinya, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart-nya. Nah, untuk flowchart-nya ini sendiri sebenarnya adalah flowchart bagaimana cara algoritma si backward chaining itu bekerja. Salah satu contohnya saya menggunakan contoh yang ada di poster sebelumnya. Di sini contoh flowchart-nya, di sini dia mulai start ya. Nah, jadi di sistem nantinya itu dia itu akan memilih si pasien sendiri ini akan memilih penyakitnya. Lalu ditanyakan apakah penyakitnya ini batuk rejan atau tidak. Kalau tidak, di sini dia akan menampilkan tidak ada diagnosa atau tidak ada pertanyaan nanti di sistemnya yang ditanyakan. Nah, selanjutnya jika penyakit itu adalah batuk rejan, di sini akan menampilkan dua pertanyaan. Nah, sesuai dari flowchart dari poster sebelumnya, jika untuk rule batuk rejan di sini ya, jika influenza dan muntah dan di sini ya, maka di sini pasien akan mengalami gejala batuk rejan. Maka dari itu untuk flowchart-nya di sini, makanya jika mengalami influenza dan mengalami batuk rejan di sini diagnosa untuk pasiennya adalah penyakitnya batuk rejan. Jadi seperti itu untuk algoritma dari si sistem backward chaining untuk diagnosa penyakit umum. Seperti itu.
Oke, selanjutnya saya akan mendemokan untuk aplikasinya yang kami buat. Baik, untuk aplikasinya di sini sederhana aja. Jadi di sini ada tampilan menu awal ya. Jadi si pasien bisa melakukan mulai diagnosa di sini. Cuman di halaman awal sebenarnya pasien itu bisa ngecek sebenarnya aplikasinya ini cara kerjanya itu bagaimana sih. Nah, jadi cara kerjanya itu adalah pertama, pasien itu pada saat mulai diagnosa di sini dia akan memilih kategori penyakitnya. Lalu pada saat selesai memilih penyakitnya yang disediakan sama admin ya, atau adminnya. Nah, di sini langkah kedua adalah memilih gejalanya sesuai dengan flowchart atau poster tadi. Nah, di sini jika kita ambil dari batuk rejan tadi, jika dia influenza dan muntah, maka diberikan pertanyaan iya atau tidak. Maka yang langkah terakhir adalah si pasien itu akan mendapatkan hasil diagnosanya. Seperti itu. Oke, untuk fitur yang dibuat atau yang kami buat di sini adalah kita bisa memulai diagnosa. Cuman sebelum memulai diagnosa, saya akan masuk ke tampilan admin terlebih dahulu untuk kita bisa membuat basis pengetahuannya atau gejala ataupun data penyakitnya. Nah, di sini kita bisa login. Nah, untuk username saya sudah ada dari sistemnya. Di sini saya menggunakan super admin. Oke. Nah, pada saat kita login dengan role admin di sini akan menampilkan data dashboard ya. Isinya adalah menampilkan total pengguna, data penyakit, data gejala, dan basis pengetahuannya. Lalu ada data total diagnosa yang dilakukan oleh pengguna aplikasi ini. Nah, di sini kita pergi ke data penyakit. Nah, di sini untuk data penyakit kita bisa melihat atau menambahkan sebagai admin ya. Kita bisa menambahkan data penyakit. Nah, biasanya untuk menambahkan daftar penyakit ini nggak cuman admin ya yang menambahkan. Bisa jadi yang menambahkan ini adalah orang atau orang pakarnya lah. Jadi nggak sembarangan harusnya si data penyakit ini bisa dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Seperti itu. Jadi untuk fitur yang disediakan di sini untuk daftar penyakit adalah kita bisa menambah penyakit sini. Lalu kita bisa mengubah penyakit di sini. Lalu kita bisa mengubah data penyakit. Lalu di sini juga ada disediakan untuk menampilkan banyaknya data ya. Lalu di sini bisa menampilkan atau bisa mencari berdasarkan nama penyakit yang tersedia. Seperti itu. Selanjutnya adalah data gejala. Nah, data gejala sebenarnya fiturnya mirip sama data penyakit, cuman ini adalah untuk deskripsi data gejala aja. Jadi kita bisa melihat data gejalanya. Nah, di sini kalau kita klik detail, ini kita bisa hapus ataupun simpan perubahan dari deskripsi gejalanya. Untuk tampilkan data sama cari data gejala itu sama aja. Nah, untuk basis pengetahuan sendiri, sebenarnya ini mengikuti alur atau flowchart ataupun yang mirip sama di poster. Ya, jadi kita pada saat mengisi atau menginputkan daftar basis pengetahuan, ini kita bisa menambahkan data penyakit ya. Jadi di sini formnya itu kita bisa isi. Contohnya kita karena backward chaining ya. Di sini kan backward chaining itu kita harus menentukan goalnya terlebih dahulu. Karena dia sistemnya itu mundur ke belakang gitu. Jadi untuk formnya di sini kita memilih penyakit. Contohnya kita memilih penyakit batuk rejan ya. Nah, di sini ada dua operasi di sini sesuai dengan poster ataupun flowchartnya. Apakah dia operasi menggunakan operasi N atau OR? Nah, bagi pakar atau admin yang bingung, di sini ada penjelasan di tanda tanya atau ada hint-nya ya. Jadi untuk membuat rule di sini ada penjelasannya. Jika misalnya suhu tubuhnya lebih dari 38 derajat, maka rule-nya itu akan atau penyakitnya akan demam gitu ceritanya.
Nah, di sini kita kan buat batu kerjan, kita sesuaikan dengan flowchart ataupun poster. Nah, di sini kalau misalnya kita pilihnya batu kerjan, apakah dia mengalami influenza dan apakah dia mengalami muntah di sini untuk pasiennya. Jadi yang harus kita tambahkan di sini adalah operator N ya. Nah, di sini kita bisa pilih influenza. Nah, karena dia menggunakan operator dan, maka kita harus menginputkan di sini 2 kali. Sini kita masukkan muntah. Nah, otomatis di sini akan menampilkan hasil rule-nya. Jadi sebenarnya sebelum disubmit, admin ataupun pakar bisa mengecek rule-nya terlebih dahulu apakah sesuai apa enggak. Nah, di sini untuk detail basis pengetahuannya ada penjelasan untuk rule-nya. Di sini jika influenza dan muntah, maka pasien itu akan terjangkit atau didiagnosa batuk kerjan seperti itu. Nah, di sini bisa kita simpan saja. Karena untuk operasi OR ini atau ya, di sini dia itu opsional. Jadi yang harus wajib diisi itu adalah gejala N. Oke, kita simpan. Nah, di sini akan muncul jenis basis pengetahuannya itu adalah batuk kerjan. Nah, di sini kita bisa lihat detail ya, penyebabnya apa, solusinya apa, lalu data gejalanya. Nanti yang bisa diinputkan oleh pengguna atau pasien. Di sini sama kayak fitur lainnya, di sini dia juga bisa mengubah ataupun menghapus data basis pengetahuan ya. Seperti itu. Sama di sini juga bisa mencari lalu menampilkan data. Nah, untuk pengguna di sini ya, menu pengguna di sini hanya mengatur pengguna atau user ya dari aplikasi ini. Apakah kita ini admin atau berapa orang yang daftar di sini ketahuan. Ya. Atau si admin sendiri itu bisa melakukan penambahan user baru. Seperti itu. Atau bisa mengubah role-nya ya. Apakah dia admin atau bukan, dan bisa mengubah passwordnya juga. Seperti itu. Oke. Mungkin cukup ini aja untuk yang tampilan admin. Sini kita akan lanjut ke tampilan halaman pengguna. Atau admin sendiri itu atau pakar bisa melakukan diagnosa juga. Tapi di sini kita coba daftar baru. Nah, jadi kalau misalnya untuk melakukan diagnosa di sini kita bisa atau si user itu juga harus daftar. Untuk tombol ini dan ini juga itu sama ya. Nah, di sini sebelum dia melakukan diagnosa dia harus login dulu. Atau di sini sebelum, karena nggak ada akunnya, di sini kita bisa daftar dulu. Contoh namanya adalah Budiman gitu ya. Passwordnya ketikin aja. Kita bisa daftar. Nah, daftar berhasil. Nah, kalau misalnya kita login di sini, contohnya tadi namanya Budiman. Oke, maka dia akan menampilkan halaman utama. Dan di sini tadi untuk yang tombol daftar dan login di sini akan berubah menjadi drop down, melihat isi daftar diagnosa yang dilakukan, lalu bisa logout gitu. Nah, di sini kalau kita pilih daftar diagnosa, di sini daftar diagnosanya kosong ya. Karena pasien atau pelanggan di sini baru login ya dan belum melakukan diagnosa. Nah, di sini untuk melakukan diagnosis penyakitnya seperti flowchart sebelumnya ya di sini. Di sini dia milih penyakit dulu untuk pasiennya, lalu akan ditanyakan apakah dia itu memiliki riwayat penyakit mengalami influenza, gejala-gejalanya atau muntah. Nah, di sini kita pilih penyakit. Contohnya adalah batuk kerjan sesuai dengan poster. Nah, maka sistem akan menampilkan pertanyaan sesuai dengan basis rule yang udah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita sesuaikan aja ya. Apakah mengalami influenza? Iya. Lalu ditanyakan apakah mengalami muntah? Iya. Nah, maka di sini kita bisa melihat menyimpan hasil diagnosa lalu melihat hasilnya. Oke, kita klik aja. Nah, maka di sini akan menampilkan daftar hasil diagnosa. Di sini kapan melakukan diagnosanya. Lalu di sini hasil diagnosanya ya. Kemungkinan pasien ini karena pertanyaannya benar sesuai dengan rule yang dibuat sebelumnya ya. Maka si pasien ini akan mengidap penyakit batuk kerjan di sini. Oke, dan gejala yang dialami ini adalah gejala yang dirasa
benar oleh pasien yang tadi kita inputkan. Jadi kalau kita klik tidak tadi, maka tidak akan ketambah di sini. Nah, untuk penyebab dan solusi itu dibuat pada saat pakar atau si admin yang membuat tadi ya di halaman data penyakit seperti itu. Jadi untuk aplikasinya cukup sederhana. Jadi si pengguna atau user atau pasien jadi cuma segitu aja untuk fiturnya ya. Jadi cuma melihat daftar diagnosa dan memulai diagnosa baru gitu. Dan si user bisa melakukan atau pasien bisa melakukan diagnosa dengan data yang sama ya. Jadi nggak ada batasnya. Seperti itu untuk aplikasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya dari aplikasi ini, dari sistem ini. Jadi kesimpulannya adalah pembuatan aplikasi sistem pakar diagnosis penyakit pada manusia menggunakan metode backward chaining memiliki potensi besar dalam memberikan dukungan informasi dalam proses medis. Dengan menggabungkan representasi pengetahuan, aturan, dan fakta, aplikasi ini dapat membantu tenaga medis dan bahkan individu non-medis dalam menentukan penyakit dengan lebih efisien. Namun harusnya nggak sembarangan orang menggunakan aplikasi ini ya. Jadi harusnya untuk yang menginputkan data seperti data gejala atau penyakit dan basis data, kalau bisa itu lebih baiknya yang menginputkan datanya adalah orang-orang yang profesional. Jadi harusnya nggak sembarangan. Karena ini aplikasi tugas ya. Jadi cukup segini aja mungkin. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.